Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Suara saya terdengar jelas ya? Suaranya kecil banget, Pak. Kecil? Sekarang sudah terdengar jelas? Mohon dikonfirmasi ya. Sudah Pak, tapi mohon bisa dikeraskan lagi, boleh tolong. Oke, kalau teriak-teriak di sini nanti kita orang. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya, pagi ini sudah hadir di kelas saya secara virtual. Jadi mohon maaf sekali lagi, pertemuan kali ini seyogianya kita ketemu secara luring, tatap muka, tapi karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, jadi sepagi-pagi ini saya ajak kalian untuk berdiskusi ya. Ada beberapa yang belum mandi nih. Mudah-mudahan semua udah pada beres-beres ya pagi ini. Oke, kali ini mungkin tidak terlalu serius ya, jadi kita santai saja karena ini adalah pertemuan perdana ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang kenal saya karena pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sayangnya itu antara mahasiswa dan dosen itu ada jarak ya. Jadi untuk kita bisa saling berbagi, itu kita harus saling kenal dulu ya, siapa yang kita ajak berkomunikasi, sehingga apapun yang kita akan diskusikan itu permudah kita untuk bisa saling berbagi. Nah, pada semester ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kembali dengan rekan-rekan mahasiswa di prodi bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya. Betul ya? Bahasa Indonesia, bahasa daerah gabung ya? Iya, Pak. Jadi di semester ini saya diberikan kesempatan oleh Kaprodi Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah untuk mengampu mata kuliah yang ini adalah aplikasi komputer. Mungkin sebelum masuk ke inti perkuliahan, nanti saya kasih introduction-nya saja terkait dengan kenalan awal, termasuk juga manfaat-manfaat daripada aplikasi pada sehari-hari. Ya, sebelum nanti minggunya mudah-mudahan ya tidak ada halang tentang kita bisa ketemu di lab langsung untuk lebih mengenal lebih jauh tentang aplikasi komputer. Nah, kurun waktu 1 semester ini kurang lebih ada 16 kali pertemuan, yang mana 14 efektif untuk kegiatan kita penyampaian materi, baik itu pendalaman materi dan pengembangan penggunaan daripada aplikasi komputer. Juga ada 2 kali pertemuan untuk TS dan UAS. Ya. Saya izin share sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik.
saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada beberapa yang belum kenal saya gitu ya. Jadi nama lengkap saya, ya, silakan saya dan layar. Nomor telepon mungkin semua rata-rata sudah tahu karena kita sudah masuk pada satu grup kelas yang sama di WA grup ya. Saya aslinya dari Gianyar Bali ya. Ada yang dari Gianyar nggak? Saya kelahiran ya. Oh Dede. Oh, Dede saya sering ketemu kayaknya di kampus ya. Saya kelahiran di bulan Juni sesuai nama ya. Jadi kalau orang tua dulu lebih mudah memberikan nama kepada anaknya sesuai dengan bulan aja. Nah itu tuh tanggal lahir saya. Kalau nanti ada yang mau kasih kado kalau saya ulang tahun silahkan diingat. Hobi saya selain fotografi ya saat ini lebih banyak sih di mana programmer, sedikit belajar tentang ya bahasa pemrograman. Mungkin di antara kalian ingin buat media pembelajaran untuk skripsinya gitu ya, yang berbasis terkini tentang Android gitu ya, ayo kita sharing sama-sama gitu ya. Jadi kalian juga akan PLP gitu ya di lapangan, bagaimana kalian nanti mengembangkan ilmu kalian di sekolah-sekolah ya, juga bisa dimanfaatkan. Sebelumnya saya ingatkan untuk hari ini saya nggak bisa full teman, 40 sampai 45 menit lah ya. Nah ini riwayat pendidikan, saya memang murni di komputer. Nah saat ini ditugaskan oleh Pak Rektor di Prodi Sistem Informasi sebagai ketua program studi. Nah mungkin nanti kalau kalian ingin saya bisa main di Fakultas Teknik, kita ada di lantai 2. Selain itu saya juga diperbantukan di Prodi PPG, program profesi guru, tim IT-nya untuk pengembangan sistem. Saya juga di kampus itu ditugaskan banyak sih kelengkapannya ya. Megang sistem juga untuk siakat, Edlink yang saat ini kalian gunakan. Masuk juga untuk sistem terintegrasi untuk dosen. Terus untuk PKD juga, kenaikan pangkat dosen dan termasuk juga sistem-sistem yang lain. Saya senangnya memang berbagi. Kalau ada yang mau ikut berbagi, nah kalau riwayat pendidikan tadi S2 saya di komputer, basically saya sebenarnya elektronika, saya STM, tidak ada yang tamatan SMK 1 Denpasar. Nah, jadi saya angkatan tahun 2002, pernah jadi guru juga selama kurang lebih 12 tahun beberapa SMK di Denpasar, sebelum memutuskan bergabung ya. Saya aslinya memang dari Kenya, setiap hari memang kegiatannya PP Denpasar. Beberapa pelatihan ya yang mungkin saat ini posisi saya juga asesor di bidang IT. Jadi kalau sertifikasi asesor baik dosen ya, termasuk juga kebetulan saya masih dipercaya untuk pegang asesmen ke tim Polri ya. Jadi bab khusus, badan khusus untuk penerimaan secara Polri yang bidangnya khusus. Dan itu khususnya di bidang IT yang kita pegang di Polda Bali. Saya ditugaskan di Polda Bali. Kalau ada rekan-rekan yang nyari polisi dari tamatan SMK, misalnya IT, nanti tes terakhir pasti ketemu. Di beberapa pengalaman, kalau pengalaman di masyarakat, saat ini saya sedang kalau istilah Balinya nggak ya gitu ya, sebagai pendesa adat juga, terus tugas juga di majelis desa adat,
ini orang IT ngomongin adat gitu. Terus beberapa kegiatan saya juga ditugaskan di manajer mutu, lembaga sertifikasi profesi bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, BNSP. Kalau BNSP itu terkait dengan badan keprofesian yang lembaganya menyelenggarakan profesi. Kalau bangunan itu ada insinyurnya, kalau di guru itu ada serdiknya, sertifikat pendidik gitu ya. Kalau di dokter itu ada nurse-nya. Nah, kalau di IT kita ada LSP-nya. Jadi bidang-bidangnya masing-masing. Itu gambaran saja sebagai bagian daripada motivasi mungkin buat rekan-rekan mahasiswa kenapa ya, IT itu saat ini menjadi topik yang hangat, isu yang hangat, termasuk juga suatu hal yang mesti harus kita pahami dan tahu sama-sama. Ya. Seriuskan ya. Jadi karena apapun kompetensi kalian, apapun program studi kalian, tentu komputer ini tidak boleh lepas ya, dari kehidupan kalian. Apalagi saat ini masih posisinya adalah sebagai mahasiswa. Nah, itu sebagai gambaran awal kenalan ya. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi, nanti bisa saling sharing terkait dengan dunia teknologi informasi. Ya. Nyambung untuk mata kuliah yang saya pegang, mungkin karena kita lebih banyak 70% lebih itu adalah praktikum, ya 30%-nya adalah theoretical. Jadi secara otomatis nanti untuk kesepakatan penilaian ya lebih banyak nanti saya akan berikan itu di kegiatan harian ya, kegiatan harian, praktikum harian kita. Nah, kenapa? Karena sebagai outcome daripada pelaksanaan penelitian tentu kita sepakat ya, selain kehadiran menjadi prioritas, hasil kegiatan kalian selama praktikum juga persentasenya akan lebih besar. Selain nanti ada UTS dan UAS. Nah, UTS dan UAS-nya sendiri saya sedikit menggunakan teori tapi lebih banyak praktikum rekan-rekan. Jadi sudah bisa dibayangkan kalau UTS-nya kita nanti adalah praktek, kalau UAS-nya ada uji praktek juga terkait dengan penggunaan aplikasi komputer. Ya. Jadi mudah-mudahan juga tidak ada arang melintang sehingga kita bisa lebih optimalkan nanti pertemuannya di praktik. Saya kira itu untuk kotaknya. Nah, untuk waktu pelaksanaan kita sesuaikan dengan jadwal yang ada di Siakat, di Edling ya. Kecuali nanti ada hal-hal yang memang menyebabkan kita harus melaksanakan kegiatan secara daring. Nah, kalau toh daring, bagaimana prakteknya, Pak? Jadi saya yakin mahasiswa saat ini sudah dipersiapkan amunisi ya, senjata gitu ya, untuk bisa perkuliahan dengan maksimal, dengan optimal. Apakah itu? Ya termasuk perangkat gitu ya. Karena perangkat di sini adalah salah satu mode ya, fasilitas yang harus memang kalian miliki minimal. Karena apa? Dalam kegiatan yang lain pun kalian harus mempersiapkan itu, termasuk tugas-tugas dari mata kuliah lain. Nah, saya yakin mata kuliah yang saya ampu ini adalah bagian daripada mata kuliah yang nanti akan bersinggungan dengan mata kuliah lain karena ada beberapa kegiatan tugas-tugas yang memang harus membutuhkan penggunaan aplikasi komputer ya. Sama yang paling mendasar lah. Apalagi nanti kalian sudah PLP 1, PLP 2, bahkan mungkin baksos, KP gitu ya. Kerja praktek atau PLP kalau di pendidikan itu membuat sebuah laporan. Nah, apalagi kalian juga di bidang pendidikan belajar tentang kajian kurikulum, penyusunan silabus, penyusunan RPP itu semua juga membutuhkan perangkat. Nah, paling tidak dari sekarang kalian sudah mempersiapkan diri untuk apalagi di semester 7-8 kalian sudah penyusunan tugas akhir.
Nah, penyusunan tugas akhir itu kan juga butuh waktu perangkat ya, sehingga kalian bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas akhir itu dengan optimal. Nah, itu harapan saya. Jadi apa yang kalian pelajari di semester ini bisa lebih bermanfaat tentunya dengan dibekali dengan dibarengi dengan sarana yang kalian miliki juga. Jadi tidak tidak bergantung pada apa yang kita miliki di kampus saja, tapi secara pribadi personal kita sudah mempersiapkan itu. Nah, itu sebagai gambaran ya. Murah kok yang apa namanya yang eh, komputer jijing yang bisa dibawa kemana-mana itu tidak terlalu mahal, lagi sekarang itu sudah jadi peralatan yang pendukung kehidupan sehari. Oke, saya kira itu sebagai pemabah, sebagai pendahuluan ya dari kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan tak bosan-bosannya kalian mendengarkan ceramah saya ya. Jadi eh, kalau sudah kita bisa komunikasinya baik ya, itu mempermudah kita semua bisa saling berbagi tentang dunia IT. Nah, sebelum masuk ke ranah materi, mungkin ada kurang lebih 10-11 slide saya sampaikan pagi ini. Ya, sarapan pagi kalian adalah slide pagi ini. Ya. Jadi, sehingga mudah-mudahan tidak membuat kalian jenuh. Adakah pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut? Sekiranya cukup jelas ya. Apapun informasi pasti saya announcement kan di Adlink ya. Saya umumkan di Adlink. Jangan jangan kapok-kapoknya untuk ngecek Adlink terus ya. Karena termasuk juga kalau misalkan saya tidak bisa hadir atau mungkin materi akan saya sampaikan besoknya, pasti saya upload H-1 untuk kalian pelajari lebih. Oh, besok prakteknya apa ya? Sehingga lebih memudahkan kalian untuk bisa mempersiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan, beberapa kegalauan-kegalauan kalian tentang apa yang harus saya kerjakan besok. Nah, jadi di lab itu kita tinggal diskusi alot nih. Nah, saya lebih senang begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya mungkin saya tuntun juga karena ada beberapa yang mungkin sebenarnya sih kalau di era sekarang sudah nggak tabu lagi ya tentang komputerisasi. Tapi ayolah kita sama-sama, ada beberapa trik-trik yang mungkin saya akan bagikan kepada kalian, pengalaman kakak kalian yang pada saat pandemi terbatas banget dengan waktu, tapi saya berusaha optimal. Nah, saat ini sudah mulai ada kegiatan yang bisa kita lakukan secara tatap muka, kalau ada kegiatan lain gitu ya, nah, kita optimalkan ya. Mudah-mudahan labnya juga nggak pakai, karena kita ada 3 lab, ada 13 prodi, ada 76 mata kuliah nih, yang harus menggunakan lab, apalagi yang prodinya fakultas teknik itu full lab ya. Nah, ini kita berusaha untuk mengatur juga waktu. Adakah pertanyaan? Itu jelas ya? Oke. Kali ini ada satu teman kalian yang bergabung dari kelas lain, yang kelasnya ada ya, sudah masuk ya? Sudah. Oke. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita lebih optimalkan di sana. Berarti ada beberapa yang nanti presensinya saya dibantu ya. Artinya Bindari bantu nanti ya. Iya Pak ya. Ini juga saya rekod kok ya. Jadi ada rekaman. Jadi kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan terkait dengan pendahuluan tadi, saya izin sampaikan sedikit materi pagi ini sebagai sarapan pagi kalian.
Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Baik, kasih. Nah, ini sebenarnya totalnya ada 93 slide, tapi saya sampaikan 10-11 slide dulu ya. Itu secara mendetail saya bahas di sana terkait dengan komunikasi. Oke, rekan-rekan mahasiswa. Jadi dalam pengantar teknologi komputer, karena ini merupakan materi awal yang harus kalian ketahui juga sebelum kalian belajar tentang aplikasi komputer ya. Lebih kepada mereview mungkin apa yang sudah kalian pernah dapatkan secara otodidak pengalaman gitu ya. Di sini juga saya ingin sampaikan sedikit tentang komputer ya. Nah, sebelum kita tahu tentang aplikasi komputer, kita juga harus tahu komputer itu apa sih. Nah, banyak orang berpendapat ya, banyak definisi yang bisa disampaikan ya. Nah, kita ambil kesepakatan, ada beberapa literatur yang kita ambil sebagai rangkuman ya, dari pengertian itu. Salah satunya adalah ada yang mengatakan bahwa komputer itu memiliki banyak pendapat, ya, banyak pendapat mengenai definisi. Perkembangannya itu pesat juga, ya, tergantung daripada kebutuhan dan kegunaan. Istilah komputer itu berasal dari kata bahasa Latinnya adalah computari, yang mengandung arti itu adalah menghitung. Kalau kita flashback ke zaman awal berdirinya sebuah komputer gitu ya, bangunnya sebuah komputer, yaitu digunakan untuk menghitung. Jadi ada pembagian, perkalian, pengurangan, penambahan. Kalau kita belajar matematika, mungkin kalau dulu waktu kecil gitu ya, itu minta kalian untuk bawa apa, potongan lidi gitu ya, untuk dihitung sejumlah 100 gitu ya. Terus kadang-kadang pakai jari gitu ya. Nah, atau juga yang lebih modern lagi pakai sempoa gitu ya. Nah, zaman-zaman itu sebenarnya adalah implementasi dari penerapan komputerisasi di manualkan. Apa yang dilakukan dalam proses perhitungan itulah yang dilakukan dengan komputerisasi. Ya, bisa diperhatikan waktu sebelum. Nah, definisi itu kalau kita simpulkan adalah komputer itu adalah seperangkat elektronik yang mana di sana ada input, proses, dan output. Karena memang di dalam perangkat itu ada komponen elektronik ya yang digunakan sebagai bahan proses. Ya. Nah, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Jadi semua itu adalah perangkat yang terpisah rekan-rekan. Jadi inputnya apa yang kalian ingin berikan, trigger, ya, proses oleh perangkat itu dikeluarkan. Pengeluarannya juga ada dua model, ada yang tercetak, ada yang non tercetak. Ya. Nah, ada istilah juga dengan sistem komputer. Nah, karena kita berbicara proses, ya, berarti harus ada sistem di dalam. Namanya sistem itu kan saling berkaitan ya. Jadi kalau kalian ikut di satu organisasi, misalkan badan eksekutif mahasiswa, kenapa badan eksekutif mahasiswa nggak jalan? Karena sistemnya nggak jalan. Sistem apa itu? Ya bisa saja aturan, orangnya, dan apa yang dikerjakan itu nggak match. Nah ini yang kita bicara tentang sistem. Nah kalau berbicara sistem komputer sendiri, di situ ada beberapa elemen. Ada hardware, software, dan firmware. Kalau hardware-nya, jelas itu perangkat kerasnya. Ya, secara nyata fisik bisa kita pegang ya, kita bisa lihat, kita bisa pegang hardware. Apapun yang sifatnya adalah physically bisa kita pegang ya, bisa kita lihat dan bisa kita pegang itu adalah hardware. Nah kalau softwarenya kita nggak bisa pegang ya, kita nggak bisa pegang. Nah tapi kita bisa lihat. Nah di sini adalah soft ya. Nah ada juga brainware. Brainware itu adalah orang yang terlibat di dalam interaksi sistem itu. Jadi ketiga-tiga ini harus saling berkaitan. Ya. Jadi ada brainware, software, dan hardware. Nah, posisinya nanti kalau di aplikasi komputer ya, itu posisinya ada di antara perangkat keras, terus ada softwarenya. Softwarenya itu ada dua, ada yang sifatnya operating system,
sistem operasi ya yang menjalankan perangkat itu. Terus ada layer aplikasi. Nah, di aplikasi inilah nanti posisi daripada aplikasi komputer. Nah, di atasnya itu baru ada brainware, orang yang terlibat di dalam ada terjadinya interaksi. Nah, tujuannya ini harus terintegrasi adalah dan saling berinteraksi untuk melakukan sebuah pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi yang masuk. Jadi itu sistem ya. Nah, di dalam komputer itu ada seperangkat yang menerima input, proses, output. Terus di dalam perangkat proses itu ada sistem juga. Nah, ini yang tidak boleh terlepas. Hal-hal seperti ini yang mesti harus kita pahami juga. Apa sih komputer itu, terus tentang sistem komputer juga seperti. Nah, kalau manfaat daripada teknologi komputer, nah, kalau di bidang pendidikan ya menggunakan komputer sebagai alat pembelajaran, nah, dikenal dengan computer based education. Nah, ini yang paling banyak ketika kalian bisa manfaatkan ya, peranan komputer dalam pendidikan. Kalau menurut Robert Taylor, salah satu peneliti, ada istilahnya nanti di sana ada tutor, ada tools, ada tuti. Jadi kalau tutor tuh sebagai pengajar, pendekatannya adalah berbentuk berbentukan komputer. Saya contoh seperti apa yang saya lakukan hari ini. Ya. Ada yang bocor ya. Oke. Nah, jadi siapa yang seperti yang kita lakukan pagi ini? Ya, jadi saya menyampaikan beberapa hal tentang materi, pendekatan pengajarnya dibantu oleh perangkat yang namanya. Terus ada tools ya. Tools itu alat ya yang memudahkan proses pengajaran dalam pembelajaran untuk melakukan pengolahan data, proses pembelajaran seperti pengolahan data nilai, penjadwalan beasiswa dan sebagainya. Salah satu contoh misalkan pada saat saya melakukan pengolahan nilai menggunakan sebuah aplikasi itu adalah tools. Ya, termasuk juga mempresentasikan apa yang materi yang saya berikan hari itu adalah bagian dari alat mempermudah kami menyampaikan informasi kepada audiens. Ya. Terus ada tuti, berperan sebagai alat yang diajar, yang bisa melakukan tanya jawab. Nah, salah satunya adalah kalian para mahasiswa. Ya. Kalau sama dengan ujian, ada asesor sebagai penguji, ada asesi sebagai peserta. Ya. Jadi ada dosen, ada mahasiswa, ada guru, ada siswa. Di dalam prosesnya itu butuh media. Nah, media ini kita bisa manfaatkan. Contoh juga aplikasi ya yang bisa diterapkan di bidang pendidikan untuk pemanfaatan komputer, ada e-library ya untuk perpustakaan, ada e-learning untuk pembelajaran, terus ada teleconference yang kita lakukan saat ini. Ya. Nah, itu di bidang pendidikan. Kalau di bidang industri dan manufaktur, itu komputer digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan ketepatan dan kecepatan. Nah, salah satu contoh, dia menggunakan komputer numerical control atau CNC, pengawasan numerik atau CNC ini implementasi kehidupan sehari-hari. Kalau kalian punya kendaraan, kendaraan kalian bermasalah mesinnya, mesin dibubut. Nah, pernah dengar ya? Mesin bubut ya. Nah, mesin bubut. Jadi kalau karburatornya sudah bermasalah, terus platinanya bermasalah, rumahnya gitu ya, harus diskur kembali gitu ya, diperbesar lubangnya atau diperkecil lubangnya. Nah, ada satu komputer numerik control yang dipakai sebagai pengatur berapa diameter besaran secara otomatis komputerisasi. Itu CNC. Ya. Jadi mesin bubut salah satunya bisa diatur menggunakan komputer numerik control. Terus ada komputer aided manufacture. Nah, kalau komputer aided manufacture ini salah satu kontrol mesin yang dipakai ya untuk perakitan satu produk ya, satu produk. So example misalkan merakit kendaraan. Nah, di
Tangerang kan ada pabriknya tuh sepeda motor, mobil, apalagi skalanya nasional gitu ya. Nah di situ ada komputer aided manufacturing. Terus ada komputer aided design. Jadi merancang bentuk desain produk yang akan dikeluarkan pada industri. Jadi sekarang juga sudah berbasis komputer mau buat batik apapun itu ya. Atau sekarang udah kalau yang berbasis lokalan membuat lontar gitu ya. Ditulis di dalam apa namanya kalau bahannya baja, tembaga, nah, pakai laser. Jadi kita desain di dalam komputerisasi. Nah, pada saat sudah kita desain, kita mau cetak di alat plat itu, nah, komputer aided design bisa dimanfaatkan. Itu salah satu implementasi. Ya, pelestarian budaya kan, salah satu program dari pemerintah provinsi Bali. Terus mesin-mesin dalam industri garment, ya, robot secara otomatis melakukan pekerjaan juga banyak. Itu dari sisi industri manufaktur. Kalau perbankan ini jelas ada sistem informasi manajemen, ya mesin casing, mesin cash drawer, ya itu banyak perbankan. Yang bidang teknik. Nah ini nanti bisa dibaca ya tentang beberapa bidang komunikasinya. Saya dikejar waktu, last minute, 1 minute. Jadi sekali lagi rekan-rekan mahasiswa, mungkin pagi ini itu yang bisa saya sampaikan. Ini akan mati secara otomatis ya. Jadi mohon maaf sekali terbatas waktu kita pagi ini. Jadi mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya saya bisa lebih review kembali di kegiatan pertemuan kita secara luring. Oke, sebelum diakhiri ada pertanyaan? Pak, mohon maaf, nanti itu PPT-nya dikirim di adlin ya, Pak? Ya, materi saya akan share di admin. Ya. Oke, Anita jangan pegang kepala dulu, pusing pagi-pagi. Saya kira cukup ya. Mohon maaf sekali ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi kalian juga biar bisa prepare. Thank you.